Oke, kita mulai saja Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kakak-kakak sekalian peserta PKG Desiminasi PJOK tahun 2024. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, kakak-kakak, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam rangka PKG Desiminasi PJOK tahun 2024. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung aja kakak ya ke pada hari ini kita materinya orientasi program pengembangan kompetensi. Baik, perkenalkan kakak, mungkin banyak sudah ada yang tahu, nama saya Iwan Wahyudi, sarjana pendidikan. Saya mengajar di SMA 4 Surabaya. Jadi kalau ketemu saya kakak silakan disapa kak ya. Asal saya dari Pulau Madura kak ya. Dari Pulau Madura. Oke, sekarang giliran kakak-kakak sekalian ya, tuliskan nama kakak di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak. Jelaskan alasannya, nama peserta, nama benda, alasannya. Monggo ditulis di chat kakak. Monggo kakak ditulis nama di chatnya. Serta benda ya, benda mati atau hidup, serta alasannya apa yang menggambarkan kakak itu nantinya. Kak Endri apa? Kak Endri, benda hidupnya apa, alasannya apa Kak Endri, ditulis ya. Monggo. Di chat Jimit ini kakak ya, bukan di WA, di chat ini kakak. Bukan di WA ya. Kak Wahyu Widodo, roda karena ingin terus berputar ke arah tujuan yang lebih baik. Kak Yoyo, Rexona, harusnya setia setiap saat. Oke, monggo yang lainnya ini. Mantap, mantap. Sambil lalu mungkin Kak Wahyu coba dijelaskan bagaimana, kenapa kok pilih roda.
filosofinya apa nih? Monggo Kak Wahyu. Siap, terima kasih Kak Iwan. Selamat malam kakak-kakak semuanya, teman-teman Malam. PKG PJOK kelas 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo, saya dari guru PJOK di SMP Negeri 34 Surabaya. Ya. Kenapa saya memilih roda? Karena roda itu kan terus berputar. Ini menggambarkan bahwa hidup ini itu harus terus berputar, ya harus berputar, jangan diam. Jadi ibaratkan kalau kita belajar sebagai pendidik harus terus belajar. Nanti kalau nggak mau belajar ya jangan menjadi pendidik, seperti itu. Berputar ke depan pastinya, jangan berputar ke belakang ya. Karena kalau belakang itu hanya masa lalu. Ya. Gitu Mantap, Kak Iwan. mantap. Jadi itu alasan saya putar untuk ke arah yang lebih baik pastinya. Ya. Mantap Terima kasih, itu Kakak. aja Kak Iwan dari saya. Oke, terima kasih Kak Wahyu, mantap, mantap. Untuk Kak Yoyo ini Rexona. Bagaimana ini Rexona Ya, ini? selamat malam kakak-kakak semua. Malam. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Yoyo Kurniawan, saya dari SMP Negeri 51 Surabaya. Ya, saya memilih Rexona ini alasannya kan ada jadi setia setiap saat. Namanya orang setia pasti memilih satu tujuan, satu pilihan, yaitu untuk membuat money setia masyarakat Indonesia. Iya. Jadi meskipun ada produk-produk lain, tetap satu tujuan, tetap satu pilihan, itu namanya Rexona. Seperti itu, Pak Iwan. Mantap. Ditambah harum juga Kak ya Rexona itu. Iya Kak ya. Kak Yoyo, Gimana? Rexona ini yang dipakai di ini. Apa ini? Di yang buat pengharum itu Kak ya. Ya, pengaruh. Oke, ya semoga awet harumnya Kak. Mengharumkan nama Indonesia. Mantap, mantap. Kak Ades, bagaimana Kak Ades ini? Bola sepak karena bulat dan menyenangkan. Tapi jangan sampai jadi bulan-bulanan ini Kak. Monggo Kak Ades. Kak Ades open mic. Kak Ades. Kak Endri, monggo. Kak Ades masih ini trouble mungkin. Terima kasih Kak Iwan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kakak-kakak semua yang sedang daring ini. Ya, filosofi dari pagar besi. Pagar besi itu kan kuat Kak. Ya, betul. Kuat, terus dia itu kokoh, melindungi apa yang ada di sekelilingnya. Jadi apapun itu kondisi kita harus kuat, kita harus hadapi dengan tenang, tanpa emosi, selalu ke depan dan melindungi, atau cakupannya itu selalu lingkungan. Apalagi kita sebagai seorang guru pendidik harus serta-merta ke anak-anak harus toleran, melindungi dan sebagainya. Itu Kak filosofinya. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendrik, mantap mantap. Kak Cipto ini lampu, wah ini istimewa ini. Gimana Kak Cipto? Ya, terima kasih waktunya Kak Iwan. Perkenalkan, untuk nama administrasi saya itu Cipto Priwidianto, untuk panggilan nama panggungnya ini Gali. Oh, Kak Gali. Jadi okay. Nanti untuk panggilannya Kak Gali aja. Siap Kak Gali. Untuk filosofi yang saya pilih adalah lampu. Kenapa saya memilih lampu? Karena sebagai seorang guru tentunya kita diharapkan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memberikan penerangan untuk sekitar, memberikan wawasan untuk anak didik maupun tidak hanya itu, selain untuk peserta didik juga mampu untuk memberikan cahaya ke sekitar, baik itu ke Bapak Ibu guru yang lain maupun di lingkungan pendidikan. Terima kasih. Mantap Kak Gali, terima kasih.
lampu ingin menerangi sekitar. Mereknya apa ini Kak Gali? Philip atau apa ini mereknya ini? Lampunya ini lampu sumber genset, jadi nggak habis-habis ini. Gitu ya. Kalau Ya, kalau genset pakai solar berarti mau naik ini solar ini. Tapi super itu Kak. Oh, super. Dex Light, Dex pakai Dex. Oke, mantap. Terima kasih Kak Gali. oke, siap. Siap, Sekarang sama-sama. Kak Ika, monggo pena. Nah, ini menarik ini pena. Gimana Kak Ika? Open mic Kak Ika. Kak Ika. Oh, masih ini Kak Ika, masih trouble juga. Kak Rizal, monggo. Piala. Filosofinya apa ini Kak Rizal? Kak Rizal, bisa open mic Kak Rizal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat mic-nya Kak. Kak Rizal kurang dekat Kak. Oke, ya Pak, untuk filosofi piala, saya sebagai guru terus bermotivasi untuk murid-murid kita agar selalu bersemangat dalam belajar untuk menentukan apa yang ingin diraih atau cita-cita yang ingin diraih. Seperti itu, Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Rizal. Kak Yosef, matahari ini. Wah, ini sedunia ini sinarnya ini. Kak Yosef, open mic Kak Yosef. Kak Yosef. Halo Kak Yosef. Masih juga ini. Oh, mikrofon error. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Sudah memperkenalkan diri dan memilih benda hidup ataupun mati yang ada filosofinya. Bagus-bagus semua kakak. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya agenda kita hari ini 90 menit Kak ya, termasuk dari tadi pembukaan Kak ya. Kelihatan Kak ya? Ya Kak, kelihatan. Kelihatan. Kok tambah kecil ini? Oh gitu, oke. Untuk perkenalan tadi fasilitator dan peserta itu 10 menit. Terus pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu 15 menit. Selanjutnya pengantar lakukan modul 2.1 5 menit. Pemetaan harapan dan kekhawatiran 10 menit. Dan kesepakatan kelas 5 menit. Kesepakatan kelas ini mungkin nanti silakan kakak-kakak sekalian menunjuk satu sebagai ketua kelas, dan kesepakatan untuk tatap maya selanjutnya itu jam berapa gitu Kak ya. Oke, 10 sudah. Oke, lanjut Kak ya. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini adalah satu, fasilitator dan peserta saling mengenal ya, kita menambah relasi kakak ya, menambah kawan saudara. Kebetulan saya dari Madura Kak, cuman tugasnya di SMA 4 Surabaya. Kalau main ke Madura monggo, dekat di Bangkalan kakak ya. Kalau sama Kak Wahyu ini kita sudah sering ketemu dalam event cabang olahraga petangkiu. Ya, mana Kak Wahyu? Kak Wahyu? Siap, Kak Iwan. Oke. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini kita kakak belajar bersama ya. Saya pun belajar
Jadi intinya PKG PJOK ini pengembangan Kak, pengembangan kompetensi guru. Jadi apa yang kita alami kita akan diskusikan bersama Kakak, begitu. Permasalahannya apa? Kita diskusikan bersama. Kita cari jawaban bersama. Solusi yang paling tepat. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, nanti ini Kak ya, silakan diketik nanti ini Kak. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Gitu Kak. Mungkin ada pertanyaan di tujuan ini Kak. Monggo. Ada pertanyaan? Bungkus Kak. Lanjut ya. Lanjut Kak Iwan. Lanjut. Sorry. Nah, ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Jadi di sini Kakak monggo tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Monggo ditulis di chat nama terus jawabannya. Tujuannya apa? Pelajaran PJOK di sekolah itu Kakak. Monggo ditulis di chat. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Monggo sepengetahuan Bapak, sepengetahuan kakak-kakak sekalian. Kak Wahyu, tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya melakukan olahraga untuk menjaga tubuh. Oke. Yang lainnya? Kak Yoyo, untuk meningkatkan kesehatan fisik, keterampilan motorik, dan pengetahuan olahraga. Kak Yoyo mungkin bisa menjelaskan Kak Yoyo, gimana ini Kak Yoyo untuk meningkatkan kesehatan fisik. Kesehatannya ada koma atau enggak Kak Yoyo? Bisa open mic Kak Yoyo. Baik, yang pertama kenapa saya menjawab meningkatkan kesehatan fisik, yaitu hampir sama dengan kebugaran siswa, karena kita sebagai guru PJOK itu meningkatkan kebugaran siswa itu yang utama. Kalau prestasi beda lagi kita di kepelatihan. Oke, mantap Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keterampilan motorik bukan hanya kita meningkatkan kebugaran saja, di sisi lain di lapangan kita juga melatih motorik siswa, mungkin dari yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu. Yang terakhir, pengetahuan olahraga, mungkin kita di lapangan juga menyampaikan materi atau teori, menjelaskan sebelum kita praktek di lapangan, jadi siswa bisa membayangkan, oh ternyata seperti ini, seperti itu. Oke, mantap Kak Yoyo, mantap, super sekali. Ini Kak Yosef, monggo open mic Kak Yosef. Tadi kan belum Kak Yosef. Tujuannya supaya siswa dapat mempelajari olahraga dan pentingnya hidup sehat. Monggo Kak Yoyo, Kak Yosef. Open mic Kak Yosef.
Kak Yosef. Oke, kita lewati. Kak Cipto, monggo. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Kak Gali, Kak Iwan. Oh, Kak Gale, sorry. Maaf, Kak Gale. Ini perlu ditulis ini, Kak Gale, monggo. Sedikit pencerahannya, Ya, Kak terima Gale. kasih. Jadi untuk tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah, seperti yang kita tahu bahwa PJOK di sini adalah mendidik melalui aktivitas gerak. Yang dididik itu bukan hanya secara aspek sikap, pengetahuan maupun juga dari gerak atau kinestetiknya. Jadi Ya. seperti itu. Betul, Kak. Jadi perkembangannya adalah nama lainnya itu holistik, seimbang. Ya, Ya. terima kasih. Baik, super sekali Kak Gale ya. Saya kalau lupa diingatkan Kak Gale ya, karena di sini memang harus nama jelas ya. Panggilannya Kak Gale. Siap. Terima kasih Kak Gale. Super sekali. Kak Ades gimana nih, bisa open mic enggak Kak Ades? Untuk mengembangkan potensi apa ini? Kak Ades masih ngomong Kak Ades. Ya kayaknya Kak Ades masih ini sibuk. Kak Ika tadi. Kak Ika bisa open mic Kak Ika? Kak Ika. Monggo. Insya Allah bisa. Monggo Kak Ya. Ika. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi sedikit karena anak-anak lagi sakit. Oh, Jadi iya. alhamdulillah hari ini bisa melakukan pembelajaran. Untuk Amin. tujuan dari pembelajaran PJOK yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik sehingga bisa meningkatkan kualitas semua motorik siswa baik fisik maupun mental. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran PJOK, tidak hanya pembelajaran tentang fisik, tetapi mental anak-anak juga kita ajari untuk membentuk mental serta perilaku yang positif dari kegiatan pembelajaran olahraga. Siap. Dari itu. Mantap Terima kasih Kak kesempatannya. Ika, terima kasih penjelasannya. Semoga putra Kak Ika sehat selalu ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak, jawabannya super sekali ya. Ternyata kakak-kakak sebagian besar maupun hampir 90% sudah memahami apa itu tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, selanjutnya ini tadi hanya Kak Yosef kayaknya ini menjawab untuk apa tadi prestasi kalau tidak salah tadi ya. Nah, kalau memang betul PJOK untuk prestasi itu 40 tahun terakhir ini di ajang Asian Games kita mengalami penurunan di tahun 2006 naik turun, terus 2018 naik. Nah, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi jawaban sebagian besar dari kakak-kakak ini sudah paham bahwasanya PJOK bukan untuk prestasi atau pendidikan PJOK bukan untuk prestasi. Terus apa tujuannya? Apakah betul sebagai hiburan? Kalau memang sebagai hiburan, kenapa tidak didatangkan badut seperti anak-anak lagi ulang tahun ya Kak ya? Jadi intinya PJOK bukan sebagai prestasi maupun sebagai hiburan. Nah, ini badutnya. Kalau memang untuk hiburan, kita datangkan badut aja, tidak usah pakai guru PJOK. Oke, apakah betul PJOK untuk kebugaran?
Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti. Banyak guru di luar mapel kita ini meremehkan kita. Wah, jam olahraga wis gawe kerja bakti ae, gawe resik-resik. Iya ndak kakak-kakak? Mungkin ada kejadian seperti itu di sekolahnya kakak, meremehkan PJOK. Ada ndak? Makanan. Ya, Ya. coba menjawab Kak Iwan. Monggo, Di ayat pertama monggo Kak Hendrik. Ya, Iya. ya. kedua tentang Kebetulan studi kasus di sekolah saya untuk yang dibicarakan ini konteksnya itu kan meremehkan pembelajaran PJOK. Betul kakak. Pada dasarnya guru-guru mapel lain atau guru kelas itu tidak tahu perintah untuk sebetulnya tidak tahu secara kondisi itu pembelajaran PJOK itu seperti apa, itu mereka tidak tahu. Tahunya anak-anak dibawa ke lapangan, diberi kegiatan pembelajaran, Ya. anak senang, happy, tapi ada orientasi lain yang lain bahwasanya pembelajaran PJOK itu banyak elemen-elemennya, aspek-aspeknya. Betul Jadi kakak. menurut saya paradigmanya harus diubah. Ya, kita ke teman-teman itu, kalau saya ke teman-teman itu nggak seperti itu. Jadi kadang PJOK itu dianaktirikan gitu loh. Jadi pembelajaran PJOK sudah seperti itu gitu. Kadang dibuat apa istilahnya seperan. Jadi Pak, setelah UTS atau PTS gitu disuruh untuk ayo guru FSI Pak buat kegiatan kelas meet atau apa, ya guru PJOK-nya yang ya seperti itu. Mereka hanya melihat, terus orientasinya mereka hanya pembelajaran di mapelnya masing-masing. Seperti itu mungkin pandangan saya. Terima kasih Pak Iwan. Ya betul kakak, Kak Hendrik ya. Mungkin ada kakak lain yang mau menanggapi bagaimana di sekolahnya, mungkin bagaimana PJOK, guru PJOK. Bagaimana kakak, ada yang menanggapi? Monggo, kita diskusi bersama ini, kita belajar bersama, karena tujuan dari PKG ini adalah untuk pengembangan kompetensi kita. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini kita tunjukkan kepada guru mapel lainnya bahwasanya PJOK ini tidak remeh, karena PJOK ini sangatlah penting sekali ya. Jadi kalau di sekolah saya tunjukkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang berbeda kakak. Jadi mereka akan wah opo iku, akan bertanya, loh kok ngono? Nah, kita jelaskan seperti halnya tahun kemarin di SMA 4 ini untuk ujian praktek itu kita berkolaborasi dengan guru mapel yang lainnya seperti fisika, kimia, matematika. Nah, di situ saya mempraktekkan cabang olahraga bowling. Situ kakak. Jadi nanti guru matematika itu tugasnya memberi tugas ke siswa itu untuk mengukur ketepatan waktunya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Begitupun dengan fisika, kalau gravitasinya, daya tariknya, bagaimana, dan seterusnya itu kakak. Terima kasih Kak Hendrik pencerahannya. Nanti kita akan cari solusinya kakak. Kita harus percaya diri, setelah ini kita tunjukkan siapa kita, kan gitu kak. Baik, tantangan utama PJOK, krisis identitas. Nah ini katanya kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ya, makanya bukan kemarin, Pak Nadiem ini sebetulnya sudah ada ancang-ancang untuk menghapus pelajaran PJOK. Namun terbentur dengan undang-undang dasar. Di situ sudah disebutkan pasal berapa ya, saya lupa ya, nanti kita cari lagi ya. Di situ bahwasanya
kita harus bisa memasyarakatkan olahraga di situ. Salah satunya Kak ya. Jadi PJOK ini tidak remeh. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Krisis arah, mau dibawa kemana anak-anak ini? Apakah hanya bermain atau bagaimana? Apakah setelah main mereka lupa? Oh, main sepak bola, setelah itu sudah lupa peraturannya atau bagaimana? Krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan, kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Involving. Ada yang tahu involving, Kakak? Apa itu? Involving kegiatan belajar. Mungkin ada yang tahu, Kak? Kegiatan belajar yang bersama-sama, Kak. Mantap. Iya. Betul, Kakak. Jadi kegiatan belajar mengajar PJOK merujuk pada melibatkan siswa secara aktif dalam aktivitas fisik, diskusi, dan permainan. Itu, Kak. Mantap. Terima kasih, Kak. Engaging. Mungkin ada yang tahu engaging? Menarik mungkin. Menciptakan pengalaman, ya, menarik dan memotivasi siswa. Mantap, Kak. Having fun, sudah bersenang-senang, enjoying, dan santai. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini adalah tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif, berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program: mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Mungkin kakak-kakak ada yang tahu maksudnya berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat itu seperti apa, Kakak? Ada yang bisa jawab, Kakak? Kak Hendrik mungkin bisa menjawab. Monggo. Iya, Kak Iwan, terima kasih. Pandangan saya, istilahnya kita beraktivitas jasmani itu kan dasar, berjalan, lari, itu kan dialami semua manusia. Jadi aktivitas jasmani itu ya kita lakukan setiap hari. Gimana pola-polanya kita bisa manage sendiri. Tingkatan latihannya kita bisa manage sendiri. Dengan keilmuan yang sudah kita dapat dari kuliah kita kembangkan dengan kondisi seperti ini.
Ya, Ya. mungkin ya seperti itu Kak pandangannya. Terima kasih. Baik, Kak Hendrik, terima kasih. Secara gamblang sudah dijelaskan sama Kak Hendrik ya. Jadi intinya memang aktivitas jasmani sepanjang hayat itu seperti yang dijelaskan Kak Hendrik tadi ya. Bukan seperti yang ibu-ibu. Apakah seperti ibu-ibu ini menyapu, menyuci itu termasuk aktivitas jasmani, Kak? Ada yang bisa jawab? Selain Kak Hendrik. Selain Kak Hendrik mungkin ada yang bisa jawab. Iya, kalau menurut saya termasuk aktivitas itu Kak Iwan. Gitu. Kak Hendrik Ya. setuju? Usulannya Kak Wahyu? Setuju Kak. Setuju. Gerak-gerak. Iya, dasar. Lokomotor menggulat itu kan ya kita skupnya itu semuanya manusia hidup ya di situ ranahnya. Jadi ya setuju ya apa yang disampaikan Kak tadi. Iya. Ya seperti itu aktivitas jasmani yang kita alami sehari-hari. Seperti itu Kak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Kak Wahyu dan Kak Hendrik ya. Kita lanjut. Oke, ini kan masih orientasi kakak-kakak ya. Pengantar lakukan modul 2.1. Nah, ini nantinya ini tatap muka kakak. 2.1 ini tatap muka. Setelah kita tatap maya ada beberapa pertemuan, baru kita tatap muka. Nah, programnya adalah pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak ya berdasar perencanaan pembelajaran tersebut ya. Dan kontennya silakan kakak memilih materi apa yang akan dibawakan nantinya. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. 1. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Maksudnya ini secara polosan ya, polosan. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi kakak nantinya memvideo kegiatannya kakak mengajar itu selama 30 menit tanpa editan. Jadi polosan Kak ya. Mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dan sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik bukan di dalam kelas Kak ya. Yang kami harapkan kakak merekam, memvideokan itu di luar kelas atau praktek. Kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau apa namanya itu, tripod ya Kak ya. Ya, tripod. Dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi kelihatan semua Kak ya nanti ya. Silakan kalau mau ada yang bantu sambil jalan monggo. Nanti sesekali kelihatan semua guru dan siswanya. Suara guru terekam jelas. Suara guru terekam jelas Kak ya. Sekarang sudah banyak itu mic Bluetooth ada Kakak ya. Saya pun dulu PPG itu pakai mic itu murah kok. Mungkin bisa dipinjam ke temannya yang sudah melakukan ini. Ya, dapat Anda menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic.
Selain itu kakak melakukan secara online. Kita tidak online kak ya, jadi nanti silakan kakak rekam, setelah itu diunggah di LMS, dan waktunya itu gelombang 2 kita kak tanggal 22 Oktober pada saat elaborasi si modul 2.1. Itu kita akan bahas hasil rekaman dari kakak-kakak semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan kak? Nah, di sini monggo tentang perekaman ini. Kak Iwan izin bertanya Ya Kak Wahyu. terkait dengan durasi 30 menit itu maksimal ataukah misalkan 30 menit lebih itu bagaimana kira-kira Lebih untuk pembelajaran misalkan nih, karena ini kan rekamannya kan natural ya Kak Iwan. Ya. Jadi kita nggak bisa ngatur nih harus pas 30 menit atau gimana. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Wahyu. Untuk waktu memang maksimal 30 menit Kak. Kalau lebih 5 menit tidak masalah. Asalkan jangan sampai kurang dari 30 menit. Mungkin polosan aja tidak apa-apa Kak. Nanti kita akan analisis bersama videonya ini. Begitu Kak. Terima kasih. Bisa dipahami Kak Wahyu ya. Mungkin ada yang lain. Siap. Monggo. Terima kasih. Monggo Kak. Ada yang lain? Izin Kak Iwan. Monggo Kak Cipto. Kak Gali ya. Monggo. Izin bertanya untuk proses pembelajarannya itu apakah ada ketentuan khusus untuk metode atau modelnya gitu? Tidak ada. Monggo senyamannya guru atau senyamannya peserta kakak. Silakan sampai memilih strategi seperti apa, monggo. Materinya apa, silakan. Yang kami minta itu cuman durasinya 30 menit tanpa editing dan suara harus jelas, khususnya gurunya kak. Begitu kak. Terima kasih Kak Iwan. Terima kasih Kak Cipto. Ada yang lain? Mungkin sambil lalu dilihat kalender pendidikannya Kak ya. Misalkan pada tanggal itu nanti ada kegiatan apa atau siswa itu libur atau bagaimana, monggo kita diskusi bersama ini. Monggo Kak. Ini kan memang pekerjaan kita sehari-hari. Saya yakin kakak-kakak semuanya enteng lah kalau masalah ini. Nanti kita analisis ini Kak. Ada tekniknya. Jadi nanti di situ ketahuan apa yang kurang, apa yang terlalu banyak, terus apa yang harus ditingkatkan gitu Kak. Monggo, ada pertanyaan lagi? Gak ada Kak. Lanjut ya. Lanjut Pak Iwan. Lanjut ya, oke. Nah, ini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, ini nanti harapan kakak bagaimana, khawatirnya bagaimana Kak ya. Mari kita mulai pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini pertanyaan kakak ya. Nanti saya akan bagikan Padlet. Ada yang paham Padlet Kak? Kalau guru penggerak ini paham semua ini. Mungkin ada yang belum paham Padlet Kak? Belum Kak. Belum. Oh, bisa dijelaskan. Baik. Nanti begini Kak. Ulang aja Kak. Saya bagikan di kolom chat. Nanti kakak klik situ, masuk di Padlet.
Nah, di situ nanti ada pertanyaan apa yang harapan Bapak atau Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Nah, itu nanti tinggal klik di bawahnya Kak ya. Di subjek itu diganti nama. Nama atau di bawahnya jawabannya Kak. Begitu Kak. Oke, kita ambil lalu Kak ya. Gampang kok Kak Padlet nih Kak. Saya bagikan. Tunggu dulu Kak. Oke, saya coba ini dulu. Share screen. Saya stop ini dulu Kak ya. Saya coba share lagi. Nah, muncul Kak ya? Sudah kelihatan? Kelihatan Kak? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke. Ini, di sini ada plus. Nantinya Kakak tinggal ngeklik link, langsung masuk ke sini. Dan plus ini diklik ya. Setelah diklik seperti ini Kak. Saya klik aja dulu. Nah, yang plus ini diklik. Ini akan keluar. Kelihatan Kak ya? Yang warna putih ini ada tulisan subjek. Kelihatan Kak. Nah, ini diganti nama Kakak. Ya. Ini dikasih nama Kakak. Terus di bawah ini tulis jawabannya tadi yang ada 3 atau ada berapa, silakan. Apa yang diharapkan Bapak Ibu ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan. Harapannya apa ditulis. Terus klik, baru klik lalu dipublikasikan Kak. Ini di pojok kanan atas nanti akan menyala dengan warna apa ya? Apa tadi lupa saya, akan menyala, diklik publikasikan setelah selesai. Dan selanjutnya yang kedua sama Kak langkah-langkahnya. Oke, begitu Kak. Siap? Siap Kak ya? Saya bagikan. Siap. Saya bagikan linknya Kak. Linknya dibagikan di grup ya? Di chat Kak, chat. Chat. Ya. Saya tunggu dulu Kak, di chat ya. Nah itu Kak, silakan diklik, ditulis Kak, keinginannya apa sesuai dengan pertanyaan itu Kak. Monggo. Sekarang ini Kak. Sekarang Kak. Sekarang. Silakan. Silakan. Terus dipublikasikan nanti Kak. Jangan lupa klik.
Oke, Kak Wahyu sudah muncul. Punya Kak Wahyu, mantap Kak Wahyu. Careful mode. Siapa ini Kak namanya? Oke, Kak Hendri masuk.
Oke. Kak Wahyu, Careful Mood, Kak Yosef, Kak Yosef ini, Hendri, Yoyo, Kak Dedi, Kak Andi, Kak Gali, ya, oke, Isal, Pak, Kak Isal, Katri, Kak Ades. Itu. Sepuluh ya yang nulis ya. Kak Yoyo sudah, Kak Yosef, Kak Dedi, Kak Wahyu. Yang pertanyaan ketiga masih 3 orang, 1, 2, 3, 4.
Kurang 1 menit lagi Kak ya. Oke, masih belum Kak. Kurang 30 detik. Oke, cukup Kak ya. Kita lanjut. Baik Kakak, kita lanjut ke kesepakatan belajar. Ya. Satu, nantinya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh. Karena ini kita akan memasuki modul 1.1 Kak ya. Jadi mulai tatap maya mulai hari ini maupun besok, saya harap Kakak bisa berpartisipasi penuh, meluangkan waktunya sebentar. Kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Nah, kita sekarang masuk ke modul
Kak, 1.1. Saya rubah dulu Kak, saya stop screen dulu. Baik, Kakak, kita memasuki modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. 2. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Waktu kita kurang 30 menitan Kak ya. Nanti berakhir di pas jam 9 Kak. Agenda kita pada kali ini ada 2. Selamat datang Kak Ades. Suaranya mantap. Siap. Lanjut Kak. Siap Kak. Lanjut Kak. Lanjut. Iya. Lanjut Pak Indri ya. Oke. Cukup Kak Ades. Agenda kita pada kali ini ada 2, mengenal refleksi, mengapa dan apa. 2, analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Oh iya Kakak, biar ini tidak terlalu tegang, mungkin ada yang mau mengasihkan materi ice breaking. Siapa nih? Biasanya guru-guru SD atau SMP ini banyak ini, kreatif semua ini. Monggo, yang biasa dilaksanakan di kelas ataupun di lapangan. Kita Jangan speaking Kak, terlalu panjang, yel aja. monggo. Ya, biasa nih ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ulangi lagi Kak Indrik. Mantap, ulangi lagi. On cam, on mic semua, on mic semua, biar rame. Yo. Nah, yo. Oke, siap. Iman masa sudah setengah watt ini. Ayo Kak, Iya. kurang sebentar lagi Kak. Yo. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Semangat. Oke, tepuk tangan di room. Nah, tepuk tangan Kak, gitu Kak. Ya. Oke, mantap. Oke Kak Ades, mau nanya apa ini? Hah? Oh tidak, ya. Cuma diapresiasi sama Coach Hendri tadi Pak. Oh, Iya. Di itu Kak, diklik Bisa di. buat referensi nanti. Oke, mantap. Mungkin ada lagi. Yang kedua Kak Hendrik mungkin. Selain itu, pasti banyak nih. Kak Hendrik nih perbendaharaan ininya. Ayo, monggo Kak. Saya belajar dari Kak Ades. Itu tutor saya itu, tutor saya. Monggo yang lain mungkin yang SD sudah Pak, mungkin dari SMP, SMA mungkin. Ayo. SMP. Nah, betul. Monggo Kak Wahyu. Kak Wahyu mana ini Kak Wahyu ini SMP nih. Kak Wahyu.
Kak Wahyu. Belum ada. Iwan saja di lapangan ini. Tidak apa-apa. Diterapkan di sini tidak apa-apa. Monggo, monggo. Kak Ika ini banyak. Oh, Kak Ika. Yel-yelnya itu. Kemarin juara 1 yel-yel tingkat kecamatan. Mantap. Ayo Kak Ika. Kak Ika. Monggo. Open mic. Kak Ika. Boleh. Yo. Dibantu sama kakak kecil. Ya. Dan Mantap. Yo semuanya sekarang semuanya. Ayo Kak Ika semuanya sekarang open mic, semua open mic. Ayo. Ya apa? Dang. Ding. Dung. Terus. Ore. Oke, mantap. Untuk tata maya selanjutnya nanti kita gantian ya. Saya urutkan nanti. Harus bisa. Harus. Siap. Baik, selanjutnya mengenal refleksi, mengapa dan apa. Sebelumnya mungkin dari kakak-kakak ada apa yang dimaksud dengan refleksi itu sendiri. Silakan angkat tangan, raise hand, kita gantian. Monggo, kakak. Raise hand dulu, raise hand. Monggo Kak Wahyu. Siap, terima kasih Kak Iwan. Monggo. Mengenal refleksi. Kalau menurut saya refleksi itu artinya kita merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Ya. Terus Mengapa adanya refleksi? Jadi supaya para pendidik, guru itu memahami ada respon dari peserta didik ketika pembelajaran penyampaian materi yang sudah dilakukan. Nah, jadi timbal-balik antara guru dan siswa supaya guru itu mengetahui nanti cara mengatasi hambatan atau menemukan cara apa yang inovatif untuk memperbaiki sekiranya dari refleksi itu ada kekurangan ataupun kelemahan. Jadi kedepannya supaya lebih baik lagi. Mungkin saya itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Mantap Kak Wahyu, kita kasih tepuk tangan. Yo, kasih tepuk tangan dulu. Pakai ini Kak, pakai ikon Kak. Mantap. Mungkin ada lagi yang lainnya. Kak Andi, monggo. Ya. Monggo Kak Andi. Open mic gantian nanti. Monggo Kak Andi. Untuk merefleksi kembali apa yang telah kita lalui. Jadi harapannya itu peserta didik itu memperoleh balik apa yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Jadi tidak seolah-olah kita kayak pasti benar dan sebagainya. Kadang kita juga perlu masukan dari peserta didik agar kita tahu apa kesalahan kita dan apa yang perlu diperbaiki. Dan apa yang kita ambil dan mana yang tidak. Karena kita juga perlu mendengar apa yang mereka butuhkan. Iya. Itu Kak. Terima kasih. Mantap Kak Andi. Monggo Kak Hendrik. Terima kasih Kak Iwan. Refleksi itu kan mundur, bergerak mundur ke belakang. Iya. Jadi merenungkan apa yang sudah kita capai, outputnya yang sudah kita laksanakan, terutama guru ke peserta didik.
pengembangan Betul. yang solusi, yang solutif dan baik ke depannya untuk peserta didik, sehingga pembelajaran itu bisa tercapai sesuai harapan peserta didik tersebut. Itu saja mungkin pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hendrik. Mantap sekali dan super semua. Mungkin ada lagi? Tadi Kak Gali mungkin tadi ditarik lagi atau bagaimana ini? Kak Gali nggak jadi? Monggo. Sudah sama Kak. Sudah Jadi sama. memang iya refleksi ya. Tarik ulur itu aja. Iya. Iya Kakak. Refleksi adalah proses berpikir kembali tentang pengalaman atau pembelajaran untuk memahami dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Jadi saya kira kakak-kakak sekalian sudah paham semuanya karena kita sebagai guru PJOK dan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan kurikulum, dan saat ini kurikulum kita kurikulum Merdeka dan sebentar lagi berubah nama, hanya namanya saja Kurnas, Kurikulum Nasional. Lanjut Kak ya. Oke, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ya, mengapa Kak? Ada yang bisa jawab ini? Present, monggo. Ada yang bisa jawab? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Monggo, Kak Hendrik, monggo Kak Hendrik. Ya. Jadi intinya kita mawas diri Kak. Mawas Jadi diri. kita merefleksikan. Ya. Jadi kita lebih mawas diri lah. Apa kurangnya kita sebagai pendidik, apa plusnya kita sebagai pendidik. Jadi kita bisa merefleksikan sehingga nanti ke depannya kita mengajarkan pembelajaran peserta didik itu bisa maksimal. Ya. Jadi istilahnya itu tidak atos lah, apa ya orang Jawa itu atos lah. Jadi ya fleksibel apa yang dikatakan Kak Iwan tadi, kurikulum yang sekarang itu dinamikanya juga luar biasa. Jadi kita sebagai pendidik ya seperti itu, harus melihat lebih mawas diri saja. Itu mungkin pandangan saya. Terima kasih Kak Iwan. Mantap Kak Hendrik, selalu jelas dan gamblang ya. Mungkin oke Kak Yoyo, monggo. Silakan Kak Yoyo. Terima kasih Kak Iwan. Ya, monggo. Pendapat saya itu sama dengan Kak Dik, mengenali kekuatan kelemahan diri kita. Iya. Dari memahami apa yang sudah kita lakukan dengan baik, apa yang perlu kita perbaiki. Jadi dari situ kita bisa meningkatkan kualitas teman-teman perbaiki diri kita pada saat melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Yoyo penjelasannya. Terus kalau apa itu refleksi sudah, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mungkin ada yang bisa kasih contoh. Apa itu Kak? Dalam pembelajaran PJOK. Contohnya seperti apa Kak? Monggo. Monggo. Sesuai dengan pengalaman kita aja Kak, enggak apa-apa. Jangan takut salah. Monggo. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, Kak Andi, monggo. Silakan Kak Andi. Kalau saya di sini berpendapat bahwa kita juga harus memahami ya. Kadang kan tidak semuanya siswa itu kuat ya Pak. Kadang ada punya penyakit tertentu dan sebagainya. Kita juga tidak boleh memaksakan karena itu memang sudah batasnya. Jadi kita juga harus mengetahui
kondisi apa yang terjadi pada siswa kita. Jadi terus misalnya paling sering kalau di SMA itu yang lagi menstruasi dan sebagainya itu juga paling sering. Soalnya saat menstruasi kan tiap orang itu memiliki rasa sakit yang berbeda-beda. Jadi kita harus memahami kelemahan fisik dari peserta didik. Betul. Begitu Kak. Makasih. Ya, terima kasih Kak Andi, mantap. Memang betul kata Kak Andi, kita harus melihat keadaannya siswa-siswi kita, karena kekuatan itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Ini mungkin menuju ke pembelajaran berdiferensiasi, begitu Kak Andi ya. Kak Andi SMA mana Kak Andi? Mengajar di SMA mana? Kristen Dharma Mulia. Oh, di Kristen Dharma Mulia. Ini Di guru Kupang. guru SMA ada berapa di sini? Selain Kak Andi, ada lagi? Tidak ada, cuman satu atau dua dengan saya Kak Andi. Oke, terima kasih Kak Andi. Kita lanjut ya. Tidak terasa ini waktu kurang 15 menit ternyata ini ya. Wah, ini harus ngebut kita ini. Oke, tindakan seorang guru. Tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain sebagainya. Refleksi perbaikannya, tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain sebagainya. Mungkin ada pengalaman dari kakak-kakak semuanya waktu mengajar mengabsen dengan cara yang berbeda. Monggo, raise hand. Banyak ini Kak, dan seru. Mungkin ada yang pernah diimplementasikan ke siswa-siswinya. Monggo. Apakah masih memakai cara yang kuno atau sudah berubah ini? Monggo kakak. Mengabsen dengan cara yang berbeda. Misalkan apa? Dengan abjad huruf yang namanya huruf depannya A berkumpul di mana, begitu tuh Kak. Itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin ada di sekolah kakak atau pengalamannya kakak yang menerapkan mengabsen dengan cara yang berbeda. Masih belum Kak? Besok diterapkan Kak ya. Mungkin bisa dengan fluid. Fluid pertama mungkin absen ganjil, tampil ke depan. Fluid kedua, absen genap, tampil ke depan. Mungkin begitu Kak ya. Banyak macamnya Kak ya. Silakan nanti kakak mencari, entah itu browsing maupun di YouTube. Banyak Kak. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Mungkin ini dengan teknologi bisa. Kalau saya Kak di sekolah itu biasanya memakai HP. Jadi sebelum memasuki materi inti atau praktek, anak-anak saya duduk dulu di lapangan, HP-nya dikeluarkan semua, karena ini usia SMA Kak ya. Dikeluarkan semua, terus saya bagikan link. Mungkin mulai link YouTube atau link apa, itu isinya video pembelajaran. Misalkan video pembelajaran atletik. Nah, kita copy dulu link YouTube-nya. Baru kita share ke grup kelas. Misal kelas A, share. Jadi nanti sebelum memulai anak-anak duduk memperhatikan video pembelajaran tersebut. Seperti itu kayak itu memanfaatkan teknologi. Jadi agar supaya siswa-siswi kita ini paham bahwasanya HP atau Android
bisa digunakan untuk pembelajaran. Gitu kakak ya. Ini sama cara mengasihkan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kita sudah kurang berapa menit nih? 11 menit lagi kak kita kak. Oke, mungkin yang belum menampakkan suaranya nih kak Yahya, monggo open mic kak Yahya, dibacakan 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Kak Yahya monitor. Open mic kak Yahya. Kak Yahya. Nah, monggo dibacakan kak Yahya. Ya, makasih Kak Iwan. Siap. Maaf, barusan nyampe rumah ini. Oke. Siap, terima kasih kak. 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Oke. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan melas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagog dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. 7. Berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya atas pencerahannya. Oke. Mic-nya di-off-kan dulu Kak Yahya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Analisis cerita Kak. Ini kita masuk ke analisis cerita. Nah, monggo saya minta bantuannya, minta tolong Kak Yosef nih, pengen tahu dengan suaranya Kak Yosef, monggo dibacakan Kak Yosef. Open mic Kak Yosef. Kak Yosef. Oh, oke. Mic laptopnya rusak. Kita ke Kak Ades. Monggo Kak Ades. Sudah free kan? Terima kasih. Monggo, Siap, monggo. sudah Pak. Sudah bisa dipakai. Ya. Saya baca cerita berikut ini. Pak Raga adalah guru yoga yang atletis, energik dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses error ini apanya. Sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda. Setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket? Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana
temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pandangan ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Baik, cukup Kak Ades, terima kasih. Baik kakak ya, pertanyaannya bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Apabila kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Pertanyaan ini nantinya dijawab di LMS kakak ya. Dan tolong dilihat mungkin ada duditnya atau waktunya, mau dilihat nanti di LMS-nya. Karena waktu kita sudah habis nih. Oke, jadi jangan lupa kakak ya mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Di LMS kak ya, jadi mulai hari ini dan seterusnya sampai selesai mohon LMS-nya dibaca. Kalau nganggo dibaca kak ya, dibaca-baca. Terus kalau ada perintah untuk menjawab silakan dijawab. Ya, nanti saya harap kakak-kakak yang lainnya mungkin saling memberi komentar. Di situ ada kolom komentar kak ya di LMS. Begitu kak ya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini kak? Dadah ya. Bungkus ya. Cukup. Kak. Oh ya, satu lagi kak. Ya. Baik. Pada sesi kita hari ini kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke kak, kita sudah selesai alhamdulillah. Tatap maya, puji syukur. Tatap maya yang pertama kita sudah selesai. Dan ini kayaknya kita kelebihan agak lumayan ini kak, keasikan ini kak. Alhamdulillah kakak-kakak sekalian sepertinya enjoy. Saya harap pertemuan selanjutnya lebih enjoy kak ya, lebih enjoy dan tepat waktu kak ya, supaya tidak terlalu malam. Jadi dan gini kak, saya lupa tadi. Saya harap silakan kakak membuat grup khusus kakak-kakak sendiri tanpa ada saya, karena sudah ada kalau yang sama fasilitator itu sudah ada kak ya yang sudah saya bikin. Nah, saya harap kakak membuat grup WA lagi khusus kakak sendiri. Jadi nanti saling ini di WA. Ada soal apa didiskusikan di grup satunya. Begitu kakak. Bisa dipahami kakak ya. Yang kedua mohon ditunjuk siapa ketua kelasnya. Monggo. Siapa kak? Kak Wahyu. Kak Wahyu satu. Terus Hendri aja. Kak Hendri. Kak Hendri sudah dua. Terus siapa lagi? Pak Hendrik. Gitu ya. Oke. Pak Hendrik. Oke, sudah berapa itu? Jadi otomatis Kak Hendri ya, Kak Hendri ketua kelas 13 ya, Kak Hendri ya. Oke, sebelum kita tutup tatap maya pada malam hari ini, silakan Kak Hendri memimpin doa untuk penutup. Monggo Kak Hendri. Iya kan, bisa diulangi habis dari toilet ini. Kak Hendri ditunjuk sama kakak-kakak yang lainnya untuk menjadi ketua kelas ya. Jadi mohon diterima
dengan ikhlas karena saya lihat memang pantas ini Kak Hendrik ya, dari usia sudah masuk ya, dan dari pengalamannya, wawasannya itu saya yakin sudah mumpuni. Monggo Kak Hendrik, sebelum kita tutup dipimpin doa. Monggo Kak Hendrik. Ya, terima kasih Kak Iwan. Ya. Ya, teman-teman untuk menutup rangkaian acara malam hari ini kita akhiri dengan doa menurut keyakinan teman masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Kak, foto bersama. Foto bersama Kak Hendrik. Kak Hendrik bisa screenshot enggak di situ? Ambil foto. Bisa Kak. Yang mana ini Kak? Laptopnya ini. Mungkin ada yang bisa? Iya. Atau saya ya? Ada ini Kak. Saya Kak. Ya. Iwan aja Kak. Model bagaimana kita? Gaya bagaimana nih fotonya? Monggo. Apa begini, apa begitu? Monggo. Bagaimana? Apa begini? Kita kan 13. Bagaimana kalau Saya orangnya pemalu Kawaju. Monggo. Bagaimana? Gimana Kak? Gimana Kak Hendrik tadi? Kak Hendrik, apa begini? Ya. Apa ini? 13. Oh, 3 gini. Gimana? Oh, itu 3, yo. Ayo Kak, siap. Siap ya? 1, 2, 3. Tunggu dulu lagi. 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Oke, cukup. Juga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat selalu Kakak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat. Lo muncul. Salam jari. Selamat untuk Pak Hendrik telah dilantik. Mendapat jabatan baru Pak Hendrik. Ya, ini sudah di luar rekod Kak. Pelantikan. Apa ini? Kok Kak Hendrik sudah keluar ya? Jumlah ini siapa nih Kak Iwan? Jumlah Pak Hendrik. Jum lagi, kita lihat jadwal dulu Kak ya. Jadwal mana tadi jadwal? Tunggu Kak. Kayaknya ada. Kita lihat di LMS-nya Kak. Kuesioner yang ada sebelah kiri. Kuesioner, ya di situ Kak. Tunggu Kak, saya buka LMS dulu. Kuesionernya sebelah mana? Satu ini Tata Maya. Lagi Kak, di LMS itu yang ada pentol hijaunya itu yang tetap maya semua itu. Di situ Kak. Siap. Besok dicek. Begini nih. Sih Kak, tak cek dulu. Mohon izin, kalau live dulu bisa Monggo. anaknya masih rewel. Ya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mungkin nanti bisa disampaikan di grup aja Kak Iwan. Oh iya. Iya Kak. Oke, terima kasih Siap. untuk saya Kak Iwan. Siap. Mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri Kak ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iwan. Siap, sama-sama Kak. Terima kasih Kak Iwan, izin undur diri. Monggo. Tanggal 5 itu Kak Iwan. 25 ya. Iya. Di jadwalnya. Ini 1 2. Iya, elaborasi. Oh. 2 ini kita sudah 2 nih Kak, materi. Oke, 2. 1.1 C2 Kak. 1.2. Mana tadi saya jadwal sudah ada Kak. 27 itu Pak. 27 apa 25? Tapi 25 itu ada tatap mayarat juga. Ya itu Kak. Berarti 25 Kak. Oh ya itu Kak, 25 Kak. Pemahaman framework ya itu. Ya itu Kak. Ada tanggalnya enggak ini. 2 JP itu Kak. Ya, 2 JP. Nanti saya cari jadwalnya lagi Kak ya. Saya di grup. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.